Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches up online, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fuck with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Vina Setiani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesional Sportekes Kemenkes Bengkulu tingkat 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar isolasi sosial. Isolasi sosial adalah keadaan di mana individu mengalami merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Isolasi sosial merupakan suatu gangguan interpersonal yang terjadi akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel, menimbulkan perilaku maladaptif, dan mengganggu fungsi seseorang dalam hubungan sosial. Adapun penyebab dari isolasi sosial ini, yaitu terjadinya gangguan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, diantaranya perkembangan dan sosial budaya. Kegagalan dapat mengakibatkan individu tidak percaya pada diri, tidak percaya pada orang lain, ragu, takut salah, pesimis, putus asa terhadap orang lain, tidak mampu merumuskan keinginan, dan merasa tertekan. Keadaan ini menimbulkan perilaku tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain, lebih suka berdiam diri, menghindar dari orang lain, dan kegiatan sehari-hari. Kemudian pada poin kedua ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi yang mempengaruhi masalah isolasi sosial yaitu yang pertama ada faktor tumbuh kembang, yang kedua ada faktor komunikasi dalam keluarga, yang ketiga ada faktor sosial budaya, dan yang keempat ada faktor biologis. Kemudian ada faktor presipitasi. Terjadi gangguan hubungan sosial juga dipengaruhi oleh faktor internal dan seseorang. Faktor stresor presipitasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada stresor sosial budaya. Stresor dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor, antara faktor lain dan faktor keluarga seperti menurunnya stabilitas unit keluarga dan berpisah dari orang yang berarti dalam kehidupannya, misalnya karena dirawat di rumah sakit. Kemudian yang kedua stresor psikologi. Tingkat kecemasan berat yang berkepanjangan terjadi bersamaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengatasinya. Tuntutan untuk berpisah dengan orang dekat atau kegagalan orang lain untuk memenuhi kebutuhan ketergantungan dan menimbulkan kecemasan tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga ada stresor intelektual. Kurangnya pengetahuan diri dalam ketidakmampuan untuk berbagai pikiran dan perasaan yang mengganggu pengembangan hubungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat ada stres fisik. Stres fisik yang memicu isolasi sosial yaitu menarik diri dapat meliputi penyakit kronik dan keguguran. Adapun tanda dan gejala yang terjadi pada isolasi sosial yaitu ada gejala subjektif. Yang mana pada gejala subjektif ini klien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Kemudian klien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Respon verbal kurang dan sangat singkat. Klien mengatakan hubungan yang tidak berarti dengan orang lain. Klien tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Dan gejala objektif yaitu klien banyak diam dan tidak mau bicara. Kemudian tidak mengikuti kegiatan. Klien berdiam diri di kamar. Klien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang yang terdekat. Dan klien tampak sedih, ekspresi datar dan dangkal. Adapun mekanisme coping pada isolasi sosial ini yaitu digunakan klien sebagai usaha mengatasi kecemasan yang merupakan suatu kesepian nyata yang mengancam dirinya. Mekanisme coping yang sering digunakan adalah proyeksi, splitting atau memisah, dan isolasi. Proyeksi merupakan keinginan yang tidak mampu ditoleransi dan klien mencurahkan emosi kepada orang lain karena kesalahan sendiri. Splitting merupakan kegagalan individu dalam menginterpretasikan dirinya dalam menilai baik buruk. Sementara itu, isolasi adalah perilaku mengasingkan diri dari orang lain maupun lingkungan. Adapun komplikasi dari isolasi sosial ini yaitu klien dengan isolasi sosial semakin tenggelam dalam perjalanan dan tingkah laku masa lalu primitif, antara lain pembicaraan yang austik dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga berakibat lanjut menjadi resiko gangguan sensori persepsi, halusinasi, mencederai diri sendiri, orang lain, serta lingkungan, dan penurunan aktivitas sehingga dapat menyebabkan defisit perawatan diri.
penata laksanaan pada isolasi sosial ini yaitu untuk penata laksanaan yang diberikan pada pasien isolasi sosial. Yang pertama ada terapi farmakologi, terapi psikososial, terapi individu, terapi aktivitas kelompok, terapi okupasi, terapi psikoreligius, rehabilitas, dan program intervensi keluarga. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar isolasi sosial. Semoga bisa dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.